Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami dunia yang super penting, tapi seringkali tidak terlihat. Keamanan jaringan. Pernahkah kalian berpikir saat kita asyik browsing, streaming, atau main game online, ada lapisan pelindung tak kasat mata yang menjaga data kita tetap aman? Nah, itulah yang akan kita bongkar tuntas hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya keamanan jaringan itu? Anggap saja jaringan internet itu seperti sebuah kota besar yang ramai. Di kota itu ada rumah kita, yaitu perangkat kita seperti laptop atau smartphone. Keamanan jaringan adalah sistem keamanan terpadu di kota itu. Mulai dari satpam di gerbang komplek, kunci di pintu rumah, sampai CCTV yang mengawasi setiap sudut jalan, tujuannya satu: memastikan tidak ada penjahat atau orang tak diundang yang bisa masuk dan mengacau di dalam rumah kita. Dalam dunia digital, penjahat ini bisa berupa virus, peretas, atau program jahat lainnya yang mengincar data pribadi kita. Ancaman di dunia maya itu banyak banget bentuknya. Teman-teman, ada yang namanya malware, yaitu software jahat yang bisa merusak sistem. Ada juga phishing, yaitu upaya penipuan untuk mencuri data sensitif seperti password atau nomor kartu kredit, biasanya lewat email atau situs web palsu. Lalu ada serangan DOS, di mana peretas membanjiri server dengan lalu lintas data palsu, sampai server itu kewalahan dan akhirnya tumbang, membuat layanan tidak bisa diakses. Serem kan? Makanya, kita butuh pertahanan yang kuat. Untuk melawan ancaman-ancaman tadi, kita perlu membuat benteng pertahanan. Salah satu benteng paling dasar dan penting adalah firewall. Bayangkan, firewall ini seperti satpam super teliti di gerbang utama jaringan kita. Dia punya daftar tamu yang boleh masuk dan keluar. Setiap paket data yang mau lewat akan diperiksa dulu oleh si firewall. Kalau datanya aman dan berasal dari sumber terpercaya, silakan masuk. Tapi kalau mencurigakan, firewall akan langsung memblokirnya. Firewall ini bisa berupa perangkat keras khusus atau software yang kita install di komputer atau router. Di dalam pengaturan firewall, ada yang namanya filtering dan port forwarding. Filtering itu seperti satpam yang lebih detail lagi. Kita bisa kasih aturan. Misalnya, hanya izinkan lalu lintas data dari alamat IP tertentu atau blokir semua akses ke situs berbahaya. Sementara itu, port forwarding itu ibarat kita memberitahu satpam, Pak. Kalau ada kiriman paket makanan, tolong langsung antarkan ke dapur ya. Dalam jaringan, ini berarti kita mengarahkan permintaan dari luar jaringan untuk langsung menuju ke perangkat atau layanan spesifik di dalam jaringan lokal kita. Misalnya, untuk mengakses server game atau kamera CCTV dari luar rumah. Sekarang, kita bahas soal kebijakan keamanan dan autentikasi. Ini seperti membuat peraturan di dalam rumah kita. Siapa saja yang boleh masuk? Apakah mereka butuh kunci khusus? Autentikasi adalah proses verifikasi identitas. Contoh paling sederhananya adalah username dan password. Saat login ke email, kita melakukan autentikasi untuk keamanan lebih. Sekarang banyak yang menggunakan autentikasi 2 faktor, 2FA, di mana setelah memasukkan password, kita harus memasukkan kode unik yang dikirim ke HP kita. Ini membuat akun kita jauh lebih aman, karena malingnya butuh password sekaligus HP kita untuk bisa masuk. Pernah dengar istilah VPN? Atau mungkin kalian sering memakainya? VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang keren banget. Bayangkan kita sedang berada di kafe dan menggunakan Wi-Fi publik. Jaringan Wi-Fi publik itu seperti jalanan umum. Siapa saja bisa mengintip apa yang kita lakukan. Nah, dengan VPN, kita seperti membangun sebuah terowongan pribadi yang aman dari laptop. Kita langsung ke tujuan. Misalnya server Google. Semua data yang lewat di terowongan ini dienkripsi atau diacak. Jadi kalaupun ada yang coba mengintip, mereka cuma akan melihat kode-kode yang tidak bisa dibaca. VPN sangat berguna untuk melindungi privasi kita saat menggunakan jaringan publik. Mengatur VPN dasar itu tidak sesulit kedengarannya kok. Banyak penyedia layanan VPN yang menawarkan aplikasi yang sangat mudah digunakan. Cukup install aplikasinya. Pilih lokasi server yang diinginkan,
lalu klik connect. Dalam sekejap, koneksi internet kita langsung terenkripsi dan terlindungi. Kita bisa browsing dengan lebih tenang, seolah-olah kita sedang menggunakan jaringan pribadi di rumah, padahal kita ada di tempat umum. Nah, bicara soal Wi-Fi, keamanan jaringan nirkabel atau wireless juga super penting. Jangan pernah biarkan Wi-Fi rumah kita terbuka tanpa password. Standar keamanan yang umum digunakan saat ini adalah WPA2 dan yang terbaru WPA3. Protokol ini memastikan data yang dikirimkan melalui sinyal Wi-Fi dienkripsi dengan kuat. Selain itu, ada juga fitur bernama MAC filtering. Setiap perangkat punya alamat unik yang disebut MAC address. Dengan fitur ini, kita bisa mendaftarkan hanya perangkat-perangkat tertentu saja yang boleh terhubung ke Wi-Fi kita. Jadi, meskipun seseorang tahu password Wi-Fi kita, kalau perangkatnya tidak terdaftar, dia tetap tidak akan bisa terhubung. Terakhir, tapi bukan berarti tidak penting, adalah monitoring dan audit keamanan. Ini seperti patroli rutin yang dilakukan oleh tim keamanan. Para admin jaringan akan terus memantau lalu lintas data, mencari aktivitas yang aneh atau mencurigakan. Mereka juga secara berkala melakukan audit atau pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem keamanan untuk menemukan celah atau kelemahan yang mungkin bisa dieksploitasi oleh peretas. Dengan monitoring yang proaktif, kita bisa mendeteksi upaya serangan sejak dini dan segera mengambil tindakan sebelum kerusakan terjadi. Jadi, begitulah gambaran besar tentang elemen-elemen penting dalam keamanan jaringan. Mulai dari konsep dasarnya, mengenal berbagai ancaman, membangun pertahanan dengan firewall, mengamankan identitas dengan autentikasi, menjaga privasi dengan VPN, hingga mengamankan koneksi nirkabel, dan melakukan pemantauan rutin. Memahami ini semua akan membuat kita menjadi pengguna internet yang lebih cerdas dan lebih aman. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan mudah dipahami ya teman-teman. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman dan tetap cerdas dalam berinternet.